Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Andi Ester Pelima dengan NIM 159 Program Studi Teknik Pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi pengolahan bahan galian pirometalurgi dan hidrometalurgi yang meliputi tahapan proses bahan galian, proses konsentrasi, gravitasi, proses dewatering, proses utama dalam ekstraksi HPL, bagian-bagian flotasi, sistem elektrostatik magnetik, dan spiral konsentrasi. Video ini dibuat sebagai pengganti UAS. Dosen pengampu Insinyur Cesar Ahmad, STMT. Baik, langsung saja saya masuk ke materi terkait pirometalurgi dan hidrometalurgi. Metalurgi umum. Nah, sebelum kita masuki tahap proses pengolahan bahan galian, perlu mengetahui apa sih metalurgi umum. Metalurgi umum merupakan ilmu yang mempelajari proses pengolahan logam mulai dari biji dalam hingga menjadi logam siap digunakan. Proses ini mencakup pengolahan bahan galian, ekstraksi, pemurnian, dan pembentukan paduan logam. Metalurgi umum di pertambangan mencakup berbagai macam aspek, yaitu pengolahan bahan galian, konsentrasi mineral, ekstraksi dan pemurnian logam, pengolahan limbah dan daur ulang. Apa sih tujuan untuk mempelajarinya? Itu mendapatkan logam dengan efisiensi tinggi, kualitas baik, dengan proses yang aman bagi lingkungan, sekaligus mendukung kegiatan industri pertambangan secara optimal. Selanjutnya, seperti yang saya sebutkan tadi, ada berbagai macam proses pengolahan bahan galian, yaitu comminution, itu permukaan atau pengerusan, di mana comminution itu yang artinya proses pengecilan ukuran biji agar mineral berharga terlepas dari pengotornya. Contoh, crushing dan grinding. Yang kedua itu zizing, pengayakan, pemisahan material berdasarkan ukuran butir. Terus alat yang biasa digunakan itu scrape dan classifier. Konsentrasi, pemisahan mineral berharga dari pengotor berdasarkan sifat fisik. Terus dewatering, yang artinya pengurangan kadar air dari hasil konsentrasi. Selanjutnya pengeringan, pengurangan kadar air dari hasil konsentrasi. Selanjutnya ekstraksi adalah proses pemisahan satu atau lebih komponen dari suatu sampel, baik padat maupun zat, menggunakan pelarut yang sesuai berdasarkan perbedaan kelarutan. Macam-macam proses kontraksi. Itu pertama, kontraksi gravitasi. Yang konsentrasi gravitasi itu ada 5. Pertama, konsentrasi gravitasi, yaitu berdasarkan perbedaan berat jenis. Terus flotasi, berdasarkan sifat permukaan. Magnetic separation, berdasarkan sifat kemagnetan. Elektrostatik, berdasarkan konduktivitas listrik. Terus sorting manual, yaitu pemisahan manual berdasarkan warna atau bentuk. Terus macam-macam konsentrasi gravitasi, ada 4, yaitu jigging. Dimana jigging itu tekniknya pemisahan dengan aliran air berdenyut. Shaking paper, pemisahan di atas meja biar bergetar. Spiral kontraktor, pemisahan dengan aliran spiral.
proses dewatering itu ada 3 thickening, yaitu mengendap padatan untuk mengurangi air, filtrasi, jaringan menggunakan filter, terus drink, yaitu penguapan air menggunakan panas. Terus selanjutnya contoh reduksi CR2O2 dan MN dengan SI dan kemudian SI 75%. Berapa sih SI yang dibutuhkan untuk mereduksi keduanya? Diketahui data Moral itu CR2O2 sama dengan 152 mol, MN sama dengan 71 mol, 28 mol, kemudian 75%. CR2O3 reaksi 2CR2O3 plus 3SI mol CR2O3 sama dengan 1000 bukan 152 sama dengan 6,58 mol. Terus kebutuhan SI itu 1,5 dikali 6,58 sama dengan 9,87 mol. Semurni SI murni sama dengan 9,87 dikali 28 sama dengan 276 gram. Untuk reaksinya 2 MnO plus SI2 mol MnO sama dengan 1000 per 71 sama dengan 14 0,8 mol. Kebutuhan SI 0,5 dikali 14,8 sama dengan 7,4 mol. SI murni sama dengan 7,4 dikali 28 sama dengan 1977, yang artinya Si murni total 276 sama ditambah 197 sama dengan 474 gram dengan kemurnian 75%. Si aktual sama dengan 474 per 0,575 sama dengan 630 gram. SI yang dibutuhkan sama dengan 0,63 kg untuk mereduksi 1 kg CR2O3 plus 1 kg MnO. Terus selanjutnya itu sistem flotasi. Nah, ada beberapa bagian, yaitu mungkin bisa saja dilihat di samping ada keterangannya, itu aliran yang pertama itu aliran udara masuk. Aliran udara masuk itu meliputi pipa udara bagian atas poros udara hingga dihisap ke dalam sel oleh putaran impeller. Terus udara dihisap ke dalam sel oleh diputar impeller. Udara akan dipecahkan menjadi gelembung kecil. Terus kedua, ada beberapa zona-zona, yaitu zona apungan, zona benturan partikel. Gelembung udara, zona pengadukan. Zona apungan terletak di bagian atas sel flotasi. Gelembung udara yang membawa mineral berharga mengapung ke permukaan. Di zona ini terbentuk buih yang mengandung konsentrat. Selanjutnya, zona benturan partikel gelembung udara terletak di bagian
terjadi tumpukan partikel mineral dengan gelembung udara. Mineral yang bersifat hidrofobik akan menempel pada gelembung udara. Selanjutnya, zona pengadukan itu terletak di bagian bawah sel rotasi. Di sini seluri diadukan dikuatkan oleh impeller bertujuan untuk mencampurkan partikel dengan menjaga partikel agar tetap tersubstansi. Terus itu bagian impeller ya, itu terletak di bagian bawah sel berfungsi untuk mengaduk seluri, menghisap udara, mencatat udara menjadi gelembung kecil. Terus yang keempat, arah aliran gelembung. Gelembung udara bergerak di atas ke bawah. Mineral berharga ikut ke bawah permukaan. Material tidak memperletakkan turun sebagai tiling. Selanjutnya, elektrostatik dan magnetic separator. Nah, ini ada berbagai bagian, itu non-repeller, granat, bersifat positif dan negatif. Campuran mineral dimasukkan sebagai feed ke drum yang berputar. Drum ini bermuatan negatif, sedangkan elektrod dari sampingnya diberi muatan positif sehingga terbentuk medan listrik. Tidak partikel mineral menyentuh drum. Jadi akhirnya material terpisah secara bromid jatuh jauh. Selanjutnya, elektrostatik magnetic separator. Alat pemisahan menggunakan magnet. Alat ini sering dipakai di pabrik tambang dan berulang untuk memisahkan besi dari bahan lain. Campuran bahan ada yang bisa ditarik magnet dan ada yang tidak, berjalan di atas bahan berjalan konveyor. Di ujung konveyor ada roda yang mengandung magnetik pulley. Saat ban sampai di ujung, bahan magnetik seperti menempel pada roda karena tertarik magnet, jadi jatuh lebih dekat. Bahan non magnetik itu seperti batu pasir dan tertarik magnet sehingga langsung jatuh lebih jauh. Karena jatuh di tempat yang berbeda, otomatis bahan akan terpisah. Selanjutnya itu sistem proses utama ekstraksi HPL. Itu proses utama ekstraksi HPL pada si biji ini hancur dan dicampurkan hingga menjadi selur agar mudah diproses leaching. Tekanan tinggi, selur direaksikan dengan asam sulfat H2SO pada suhu tinggi 150 Celcius dan tekanan tinggi di dalam autoclave. Pada tahapan ini nikel dan kobalt larut ke dalam larutan, misal padat cair, sisa padatan dipisahkan dari larutan yang mengandung Ni dan CO. Netralisasi larutan dinetralkan untuk mengendapkan pengotor sehingga
seperti besi dan aluminium. Kemudian recovery logam, nikel, dan kobalt diambil dari larutan menggunakan proses partisipasi solvent electrolysis atau ion exchange. Pengolahan limbah residu